Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Kali ini kita punya bocoran lengkap nih buat Anda. Kita dapat transkrip video sosialisasi yang super detail dari Pusat Prestasi Nasional. Topiknya, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI untuk tahun 2026. Ini bukan sekedar pengumuman biasa loh, ini bisa dibilang cetak biru kompetisi sains paling bergengsi untuk siswa di Indonesia. Misi kita kali ini simpel aja, kita akan kupas tuntas semua informasi krusial dari sosialisasi ini. Mulai dari perubahan aturan yang bisa jadi jebakan, sampai tips milih bidang lomba biar nggak salah kamar. Anggap aja ini rangkuman eksekutifnya, jadi Anda entah itu calon peserta, guru, atau pemerhati, nggak perlu nonton videonya berjam-jam, langsung dapat intisarinya di sini. Siap? Siap. Dan yang menarik di sini, ini bukan sekedar soal menang kalah atau dapat medali loh. Kalau kita lihat dari paparan mereka, OPS ini sebenarnya bagian dari proyek besar pemerintah. Namanya Manajemen Talenta Nasional. Tujuannya itu jangka panjang, mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Jadi semua aturan baru yang nanti kita bahas ini dirancang untuk membentuk pola pikir peneliti muda. Bukan cuma cari juara, tapi nyetak inovator masa depan. Oke, mari kita bongkar ini. Langsung ke dagingnya ya. Ada beberapa perubahan besar dari tahun-tahun sebelumnya yang benar-benar harus Anda catat, biar nggak salah langkah gitu. Yang pertama, dan ini kayaknya paling fundamental, sepertinya era peneliti lone wolf sudah berakhir. Sekarang setiap tim itu wajib terdiri dari 2 siswa. Nggak ada lagi peserta tunggal. Betul sekali. Ini perubahan yang signifikan banget. Tujuannya jelas sih, untuk mendorong kolaborasi. Sains modern itu kan pada dasarnya kerja tim ya. Jarang banget ada penemuan besar yang lahir dari satu orang yang ngurung diri di lab. Dengan mewajibkan tim berdua, siswa jadi dipaksa belajar diskusi, debat, dan bagi tugas sejak dini. Ini soft skill yang mahal banget. Masuk akal. Jadi ini biar anak-anak nggak jadi ilmuwan penyendiri ya, tapi terbiasa kerja bareng sejak sekolah. Oke, selain itu ada aturan baru soal kuota dari sekolah. Setiap sekolah sekarang dibatasi. Maksimal hanya boleh mengirim 10 tim per bidang lomba. Nah, ini juga strategis. Aturan ini punya 2 sisi. Pertama, pemerataan kesempatan. Jadi, sekolah-sekolah yang mungkin belum sebesar sekolah unggulan, gitu, jadi punya kesempatan yang sama buat bersaing. Kedua, dan ini yang lebih penting, ini memaksa sekolah untuk melakukan kurasi internal. Sekolah nggak bisa lagi asal kirim proposal sebanyak-banyaknya. Mereka harus jadi juri pertama, milih 10 proposal terbaik yang emang layak diajukan. Kualitas jadi di atas kuantitas. Tunggu dulu. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, bukannya kuota 10 tim per sekolah ini bisa merugikan sekolah-sekolah raksasa yang punya banyak banget bibit talenta? Misal, satu sekolah punya 20 tim yang proposalnya sama-sama brilian. Apa ini nggak malah mematikan potensi 10 tim lainnya? Pertanyaan bagus, tentu ada trade-off-nya. Tapi semangatnya, itu mendorong ekosistem yang sehat di tingkat sekolah. Mungkin aja 10 tim yang nggak terpilih itu bisa diikutkan di kompetisi lain, atau proposalnya disempurnakan buat tahun berikutnya. Ini juga jadi tantangan buat sekolah sih. Gimana caranya membangun sistem seleksi internal yang adil dan objektif. Jadi kompetisinya dimulai bahkan sebelum daftar ke tingkat nasional. Oke, jadi persaingannya justru dimulai lebih awal ya, di tingkat internal sekolah. Menarik. Poin berikutnya, soal duit. Ada batasan anggaran penelitian, maksimal 15 juta rupiah. Dan yang lebih penting lagi, rencana anggaran biaya atau RAB harus udah dilampirkan sejak tahap proposal. Kenapa ini penting? Sama akuntabilitas. Seringkali kan ide penelitian siswa itu ambisius banget tapi nggak terukur biayanya. Dengan adanya batas 15 juta dan kewajiban RAB di awal, peserta ditantang buat mikir. Dengan dana segini, apa yang realistis bisa saya kerjakan? Ini juga ngajarin mereka cara mengelola proyek. Sama kayak di dunia nyata lah, setiap riset pasti ada batasan anggarannya. Jadi bukan cuma ide yang melangit, tapi juga harus membumi. Bisa dieksekusi dengan dana yang ada. Oke, jadi kita punya 3 perubahan, wajib tim berdua, kuota 10 tim per sekolah, sama batas anggaran 15 juta dengan RAB. Ada lagi? Ada satu lagi, dan ini bisa jadi penentu banget di babak final. Namanya Research Idea Challenge. Ini elemen baru di luar pameran dan presentasi poster yang udah biasa. Wah, Research Idea Challenge. Kedengarannya kayak sudden death di sepak bola ya. Apaan tuh? Finalis diadu ide lagi di tempat gitu?
Tantangan ini, para finalis bakal dikasih sebuah studi kasus atau masalah baru di tempat. Terus mereka diminta merancang sebuah ide penelitian buat menyelesaikannya. Dan yang paling menantang, dilakukannya tanpa gawai, tanpa internet, tanpa persiapan sebelumnya. Ini adalah tes murni kemampuan berpikir ilmiah secara spontan. Wah, ini bener-bener nguji pemahaman fundamental ya. Bukan lagi soal seberapa bagus slide presentasi atau seberapa lancar ngehafal naskah. Tapi gimana otak mereka bekerja pas dihadapkan pada masalah baru. Ini bisa mengubah peta kemenangan di menit-menit akhir. Tentu, ini cara panitia membedakan mana tim yang benar-benar paham metodologi penelitian dan mana yang mungkin cuma di-drill sama pembimbingnya buat presentasi. Ini tes orisinalitas dan ketajaman analisis yang sesungguhnya. Gila, tantangan ide riset di tempat itu kedengeran super intens, tapi ide sebagus apapun bisa langsung gugur kalau dari awal kita udah salah kamar. Ini yang sering kejadian kan? Soal milih bidang lomba, katanya ada penyesuaian lagi di tahun 2026? Betul. Ini penyakit lama yang selalu jadi sumber kebingungan. Makanya, penyelenggara menekankan untuk jenjang SMA-SMK, mereka kembali ke format lama yang lebih familiar. Biar nggak salah tafsir. Mari kita rinci biar jelas ya. Untuk jenjang SMP-MTS ada 3 bidang. Ilmu pengetahuan alam atau IPA, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan ilmu pengetahuan terapan IPT. Cukup jelas? Nah, untuk SMA, SMK, ini yang sering bikin pusing. Ada matematika, sains, dan teknologi atau MST. Terus ada ilmu sosial dan humaniora, ISH. Dan yang terakhir, fisika terapan dan rekayasa, FTR. Bedanya MST sama FTR itu kadang tipis banget. Setuju. Disinilah sering terjadi kecelakaan. Makanya dalam sosialisasi kemarin, para juri ngasih contoh kasus yang bagus banget buat membedakannya. Coba kita pakai contoh yang sama, topiknya plastik ramah lingkungan. Gimana ketiga bidang ini bakal ngelihat masalah yang sama dengan kacamata yang beda? Oke, ini contoh yang bagus. Coba kita bedah satu-satu. Kalau seorang siswa dari bidang MST, apa yang bakal dia lakuin dengan topik plastik ramah lingkungan? Anak MST bakal masuk ke level fundamental. Dia akan meneliti komposisi kimianya, mencari tahu seberapa cepat plastik itu terurai di tanah, atau bahkan nyoba nyiptain formula biopolimer baru dari bahan dasar singkong. Tujuannya itu menghasilkan pengetahuan baru atau ngebuktiin sebuah konsep ilmiah. Pertanyaan kuncinya, bagaimana ini bekerja secara saintifik? Hasilnya bisa berupa data, grafik, atau formula. Oke, jadi MST itu ngoprek bahannya ya, sangat mendasar. Nah, kalau topik yang sama ini dipegang oleh anak ISH, apa yang mereka lihat? Tentu bukan rumus kimianya kan? Jauh beda. Fokusnya langsung geser ke manusia dan masyarakat. Anak ISH bakal meneliti perilaku masyarakat terhadap penggunaan plastik baru ini. Kenapa di pasar A laku, tapi di pasar B enggak? Apa faktor sosial ekonominya? Atau mungkin gimana plastik ini mempengaruhi budaya bungkus-membungkus makanan tradisional? Pertanyaan kuncinya, bagaimana manusia berinteraksi dengan ini? Hasilnya itu pemahaman kontekstual, analisis perilaku, atau mungkin rekomendasi kebijakan. Wow, itu detail yang nggak akan kepikiran sama anak lab. Jadi dari satu plastik yang sama, kita bisa bicara soal budaya. Oke, yang terakhir dan yang paling sering ketukar, FTR atau fisika terapan dan rekayasa. Gimana mereka melihat plastik ini? Kalau MST nanya gimana ini bekerja, dan ISH nanya gimana manusia meresponsnya, maka FTR nanya apa yang bisa kita buat dari ini. Fokusnya itu menciptakan solusi nyata, sebuah produk atau prototipe. Misalnya, mereka bakal ngerancang dan bikin mesin pencetak 3D sederhana yang khusus pakai filamen dari bioplastik itu. Atau bikin desain kemasan makanan inovatif yang manfaatin sifat unik dari plastik tersebut. Hasil akhirnya harus berupa barang, sebuah purwarupa yang berfungsi. Sekarang jadi jelas banget bedanya. Jadi kalau disederhanain, MST menghasilkan pengetahuan, Betul. ISH menghasilkan pemahaman, dan FTR menghasilkan produk. Satu topik, 3 kacamata yang sama sekali berbeda. Tepat sekali. Contoh lain yang mereka kasih itu etnosin obat atau obat tradisional. Anak MST bakal nguji ekstrak daunnya di lab buat buktiin efektivitas antibakterinya. Anak ISH bakal meneliti kearifan lokal, sejarah, dan persepsi masyarakat tentang ramuan itu. Sedangkan anak FTR, dia bisa jadi merancang alat pengering tanaman obat yang efisien, mungkin pakai tenaga surya,
biar produksinya bisa lebih masif. Memahami perbedaan ini tuh kunci biar proposal Anda nggak tersesat dan dinilai juri yang tepat. Sangat jelas. Oke, bidang lomba sudah kita bedah. Sekarang kita masuk ke dapurnya. Panduan teknis, administrasi, dan hal-hal lain yang sering bikin gugur sebelum perang. Salah upload, telat daftar, dokumen kurang, dan sebagainya. Apa aja yang harus diperhatikan? Pertama, mari kita catat tanggal-tanggal pentingnya. Pendaftaran dan unggah proposal itu dibuka sampai 7 Maret 2026. Ini tanggal krusial banget. Setelah itu, proses seleksi akan jalan, dan finalnya sendiri direncanain tanggal 24 sampai 30 September 2026. Artinya, waktu buat melakukan penelitian dari proposal sampai final itu cukup padat. Manajemen waktu jadi kunci. Soal proses pendaftarannya sendiri, ada yang beda antara SMP dan SMA kan? Ini penting biar nggak salah portal. Betul. Untuk jenjang SMP, pendaftaran itu dilakukan secara terpusat oleh operator sekolah, lewat portal registrasi. Jadi siswa harus koordinasi sama sekolahnya. Sedangkan untuk SMA, pendaftaran dilakukan langsung sama ketua tim lewat aplikasi opsi. Ini ngasih otonomi lebih ya buat siswa SMA. Tapi yang paling penting, portal resminya cuma satu, daftar.bpt.kemdikdasmen.go.id. Jangan sampai ketipu sama web atau link palsu. Oke, setelah berhasil daftar, ada gerbang-gerbang krusial yang harus dilewati. Gerbang pertama tentu aja proposalnya, maksimal 8 halaman. Para juri katanya punya pesan khusus soal ini. Pesannya kuat banget dan diulang-ulang. Ide penelitian harus lahir dari observasi masalah nyata di lingkungan sekitar Anda. Jangan cuma cari judul penelitian keren di Google. Coba lihat, di kantin sekolah Anda ada masalah apa? Limbah makanan, penggunaan plastik. Atau di jalan pulang, Anda lihat ada fenomena sosial apa? Masalah yang otentik dan dekat dengan kehidupan Anda, itu punya nyawa yang lebih kuat di mata juri. Ini poin penting. Mereka ingin penelitian yang berakar dari keresahan lokal, yang benar-benar diamati dan dirasakan siswa, bukan ide impor dari internet. Nah, setelah proposal, ada gerbang lain yang sangat krusial di zaman sekarang, integritas akademik, terutama soal penggunaan AI. Ya, ini topik yang panas. Aturannya jelas. Kecerdasan buatan kayak ChatGPT itu boleh digunain, tapi ada syaratnya. Boleh buat brainstorming ide, cari referensi awal, atau benerin tata bahasa. Tapi, naskah proposal dan laporan wajib ditulis dengan gaya bahasa dan pemikiran sendiri. Dan yang paling penting, harus transparan. Maksudnya transparan gimana? Di surat pernyataan, Anda wajib mencantumkan tools AI apa aja yang Anda gunakan dan buat keperluan apa. Jadi harus ngaku gitu. Anggap aja AI itu asisten riset Anda, bukan penulis hantu Anda. Ini soal kejujuran. Nah, kalau soal plagiarisme, aturannya jauh lebih keras. Seberapa keras? Sanksinya nggak main-main, mulai dari diskualifikasi langsung sampai yang paling berat. Sekolahnya bisa di blacklist. Dilarang ikut opsi selama 1 tahun penuh. Wow, di blacklist 1 tahun. Itu hukuman yang serius sekali. Artinya ini bukan cuma soal nasib siswanya, tapi reputasi sekolah juga ikut dipertaruhkan. Panitia benar-benar nggak mau kompromi soal integritas ya? Tentu. Gerbang krusial lainnya yang sering dianggap remeh adalah surat izin etik atau ethical clearance. Ini wajib ada kalau penelitian Anda melibatkan manusia, misalnya jadi responden survei, atau pakai hewan vertebrata, mikroorganisme patogen, atau bahan kimia berbahaya. Ngurus surat ini butuh proses dan waktu, nggak bisa jadi dalam semalam. Jadi, ini harus direncanain dari jauh-jauh hari. Jangan sampai proposal bagus, tapi gugur karena masalah administrasi ini. Oke, jadi izin etik harus diurus di awal, jangan mepet. Terakhir, ada satu hal teknis yang juga baru dan cukup signifikan perubahannya. Buku catatan atau logbook. Dulu kan seringnya ditulis tangan, kadang bisa dirapel. Katanya sekarang beda. Beda total. Dan ini benar-benar sebuah game changer. Sekarang, logbook diisi secara daring lewat aplikasi. Kenapa ini penting? Karena logbook dianggap sebagai bukti otentik dari proses penelitian, bukan cuma hasil akhir. Karena diisi secara daring, panitia dan juri bisa lihat jejak digitalnya. Kapan Anda ngisi, jam berapa, apa aja yang Anda tulis setiap hari. Wah, jadi juri sekarang bisa melacak prosesnya secara digital. Itu benar-benar mengubah permainan. Nggak ada lagi yang bisa bikin logbook dengan sistem kebut semalam pas mau ngumpulin laporan ya. Tepat. Ini bukti kejujuran proses. Apakah penelitian beneran dilakukan secara berkala,
atau cuma dirangkai ceritanya di akhir. Ini memaksa peserta buat disiplin nyatat setiap langkah, setiap kegagalan, dan setiap penemuan kecil selama proses penelitian. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, OPSI 2026 ini mau naik kelas ya. Aturannya dirancang untuk mendorong penelitian yang lebih kolaboratif, lebih akuntabel, lebih terencana, dan yang paling penting, lebih otentik. Peraturannya memang terasa lebih ketat sih, tapi tujuannya sangat jelas, meningkatkan kualitas dan integritas penelitian siswa secara keseluruhan. Benar. Dan jika kita hubungkan kembali ke Anda, para calon peneliti, pesan utama dari semua aturan dan perubahan ini sebenarnya sederhana kok. Mulailah dari rasa ingin tahu yang tulus, rasa penasaran terhadap sebuah masalah di sekitar Anda. Apakah itu tumpukan sampah di belakang sekolah, kebiasaan teman-teman Anda di media sosial, efisiensi pendingin ruangan di kelas, atau tanaman unik di halaman rumah. Kompetisi ini, dengan segala aturannya, mulai dari proposal 8 halaman, batasan anggaran, sampai logbook daring, pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja. Sebuah peta untuk membantu Anda menjawab rasa ingin tahu tersebut dengan cara yang benar dan ilmiah. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan yang terinspirasi dari semangat opsi ini. Jika Anda harus mengidentifikasi satu saja masalah nyata di lingkungan sekitar Anda yang bisa jadi dasar penelitian untuk opsi, masalah apa itu? Dan apa langkah paling pertama yang akan Anda lakukan untuk menginvestigasinya, bahkan sebelum Anda menulis satu kata pun di dalam proposal? Coba pikirkan itu.